Hello, welcome to new segment from Akice Akip Channel. Segmen PPG Prajabatan, bidang studi informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk ya? Boleh Mbak. Oh, iya. Rumput punya Yang Maha Kuasa Mbak. Oh iya, oke. Makasih sebelumnya. Ini lagi ngapain ya, Mas sama Mbaknya? Biasa kita lagi nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol biasa seharian lah. Oh iya, oke. Ini sebenarnya mau tanya-tanya sedikit sih, Mas sama Mbaknya. Boleh. Oh ya, ini mahasiswa di sini ya? Ya, kita di sini mahasiswa sementara sih, mahasiswa PPG di sini. Kan kami juga sebenarnya bukan lulusan dari sini, cuman kita ngambil PPG Prajabatannya di sini gitu. Oh, jadi PPG Prajabatan. Oh iya, betul kan, ada PPG dalam jabatan sama Prajabatan ya. Kita kenalan dulu ya. Boleh. Mungkin dimulai dari Masnya dulu ya. Namanya siapa? Oke, nama saya Fedi. Saya asal dari Lombok Tengah, Pujut. Oh iya, Lombok Tengah. Kemudian banyak? Oke, nama saya Fedi. Saya dari Terara, Lombok Timur. Oh iya. Kemudian Masnya? Ya, kalau saya nama saya Sofyan, saya dari Lombok Tengah, Kecamatan Kopang. Oh iya, jadi dari Kopang ya. Saya mau tanya-tanya nih, Mas. Kita mulai dari Mas Fedi aja dulu ya. Sekarang sedang semester berapa? Kita bertiga di sebenarnya satu kelas. Kita ini lain hal. Kita di semester 1 karena kan PPG Prajabatannya 2 semester. Kita udah di penghujung semester 1 sekarang. Bentar lagi kita udah selesai nih semester 1-nya. Paling nextnya kita libur, habis itu berlanjut lagi semester 2 gitu sih. Oh ya, ini jurusannya berarti? Kita jurusannya informatika. Oh iya, informatika ya. Mau tanya nih, sebenarnya kenapa sih daftar di PPG Prajabatan ini? Sebenarnya sih alasan pertama karena mungkin adalah PPG Prajabatan kita bakal jadi guru kan ya. Saya semulanya itu adalah sebuah jurusan informatika, teknik informatika yang emang di dunia pendidikan itu nggak ada pengalaman lain hal, tapi saya rasa itu kayak ini adalah challenge buat saya untuk terjun ke dunia pendidikan, karena ya emang dari dulu saya suka berbagi, emang terkait sama ngajar apa lain hal, mana ya ngajar teman-teman apa yang sebaya. Tapi kalau yang saat ini di PPG ini kita bakalan ngajar istilahnya siswa, bukan teman sebaya lagi. Jadi ini adalah tantangan atau challenge buat saya sendiri sih untuk mengajar itu. Oh, berarti challenge. Berarti sebelumnya belum pernah ngajar ya? Kan tadi dibilang challenge nih. Berarti sebelumnya belum pernah ngajar maksudnya ke siswa gitu. Iya benar. Ini adalah pengalaman pertama saya ngajar siswa, karena sebelumnya saya kerja di industri atau di swasta di bidang telekomunikasi, karena emang sesuai dengan jurusan saya informatika. Jadi saya kerja di dunia telekomunikasi dan saya sebagai quality assurance ataupun bisa dibilang tester manual ataupun pakai automation. Nah, jadi ya mungkin ini ada beda jauh mungkin dari kesannya pengalaman saya yang kerja di dunia industri lain hal ke pendidikan mungkin. Makanya saya bilang tadi itu ini adalah challenge saya gitu. Oh, berarti saat ini lagi kerja berarti gitu Masnya ya, Mas Fedi? Ya benar, saya mengikuti PPG Prajabatan ini sambilan masih kerja, cuman kerjanya remote atau WFH. Wow, keren banget ya, berarti bisa ternyata ikut PPG Prajabatan itu bisa sambil kerja loh teman-teman semuanya. Gak harus ninggalin pekerjaannya, tapi bisa disambi, itu nggak menguras waktu kah gitu Mas Fedi? Kalau itu sih tergantung kitanya ya, kita memanage waktu kayak gimana. Sepintar-pintarnya kalau kita bisa manage waktu, misalnya PPG kerja lain hal ya oke, kita bisa aja. Cuman kan terkendalanya pasti di cara memanage waktu ini. Kalau misalkan mau sambil kerja sambil ya ikut PPG Prajabatannya juga. Jadi ya tergantung masing-masing cara mengelola waktu sih. Tapi kalau saya kasih tips sih ya udah kalau misalkan mau dibarengin dua-duanya secara paralel lain hal ya kita harus konsisten aja. Jangan di tengah jalan ntar
malah ya udah aku berhenti kerja ikut PPG aja karena capek lain hal, ya jangan seperti itu. Kita tetap harus konsisten. Gimana caranya? Tujuan kita di awal kita ikutin secara paralel dua-duanya, ya udah sampai akhir kita harus tujuin gitu. Soalnya gini Mas Fedi, banyak pertanyaan nih dari teman-teman di luaran sana, banyak yang bertanya, kita dari ilmu murni nih, kita nggak ke pendidikan, bisa nggak kita daftar PPG gitu. Banyak yang tanya kayak gitu ternyata di sosmed-sosmed tuh. Gimana tuh sebenarnya, bisa atau tidak nih? Kalau terkait pertanyaan itu, saya sendiri mengalami itu sih. Saya sudah mengalami, karena kan saya juga murni nih, teknik informatika yang nggak ada embel-embel pendidikannya gitu kan. Tapi melalui program PPG Prajabatan ini itu kita bisa ikut, tergantung linearitas dari jurusan kita atau prodi kita sebelumnya. Kayak misalkan saya teknik informatika, ya linearitasnya ke pendidikan informatika. Jadi udah bisa digabung daftar di sana gitu. Ya teman-teman lain juga mungkin dari kayak ekonomi lain hal juga bisa, misalnya linear ke PGSD mungkin gitu juga bisa sih. Jadi nggak masalah kalau misalkan bukan pendidikan backgroundnya terus join ke PPG Prajabatan ini, asalkan ya kita ngecek dulu linearitas prodi kita kemana gitu. Berarti nih kuliahnya gimana nih, bayar berapa atau sistemnya bagaimana? Alhamdulillah sih untuk yang PPG Prajabatan ini kita beasiswa. Jadi kalau misalkan yang mandiri, yang non beasiswa itu kita bayarnya satu semester itu sekitar 8,5, berarti 2 semester 17 lah kurang lebih. Nah cuman kita pakai dari program beasiswa, jadi ya pure kita tidak ada biaya sama sekali untuk selama perkuliahan PPG Prajabatan ini sih. Wah, berarti menarik sekali nih ya. Maksudnya di sini PPG Prajabatan udah kuliahnya gratis ya, 17 juta berarti ya kalau misalnya 2 semester ya. Berarti nih kesempatan emas banget dong. Maksudnya di sini kan nggak perlu kita nih, atau gini nggak, kita perlu honor nggak sih nih untuk masuk ke PPG Prajabatan? Ini malahan kalau boleh, kalau untuk program PPG Prajabatan ini honorer itu boleh ikut, asalkan memang data-datanya itu sebagai guru itu belum masuk di ini ya, Dapodik atau apa, ada IPTK lain hal itu juga kalau bisa jangan sampai masuk sana. Kalau misalkan udah terdata di Dapodik lain hal, ketika pendaftaran PPG Prajabatan ini nggak bisa. Mungkin mereka yang udah masuk Dapodik pakai daljab mungkin di dalam jabatan. Tapi kalau yang PPG Prajabatan ini murni, istilahnya kalau bisa bilang dikata itu untuk fresh graduate lah. Jadi yang habis lulus kuliah lain hal udah langsung masuk karena belum ada terdata di Dapodik lain hal. Itu sih. Cuman untuk teman-teman yang lain yang istilahnya belum masuk ke Dapodik juga bisa join, nggak apa-apa. Walaupun belum pernah honor atau pernah berpengalaman ngajar di sana, itu boleh masuk. Karena di PPG Prajabatan ini itu adalah tempat kita dididik untuk sebagai pendidik. Makanya ini adalah program sertifikasi guru. Jadi profesi guru lah itu. Jadi yang kita bukan non pendidikan, kita dididik ataupun disiapkan sebagai guru itu di sini di PPG Prajabatan ini gitu sih. Oke, berarti dipersiapkan untuk menjadi guru yang profesional berarti ya, begitu ya. Oh, luar biasa ya. Ini deh terakhir. Gimana sih kesan-kesan dan perasaannya ketika jadi mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Hamzah Anwadi ini? Kesan-kesannya, terus perasaannya, kemudian keseruannya apa sih gitu, biar teman-teman di sana itu bisa yuk gabung yuk di PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 nih, karena banyak yang masih ragu-ragu, banyak yang masih kayak ini nanti lulusannya kemana sih gitu kan. Nah itu sebenarnya gimana sih kesan pesannya? Kalau kesan pesan atau suka duka mungkin juga ya terkait PPG Prajabatan di Universitas Hamzah Anwadi ini, itu sebenarnya kalau untuk kesannya itu ini adalah program yang menurut saya itu adalah asik, seru, bisa mengenal banyak orang, istilahnya bisa mengenal orang-orang yang pengen menjadi seorang pendidik sambil belajar lainnya sebagai seorang pendidik juga sama-sama belajar. Menurut saya ini adalah program yang bagus ya untuk kita ikuti atau join ke dalam PPG ini, karena kedepannya yang kita tahu juga kalau misalnya kita udah ada sertifikasi guru atau PPG atau gelar GR ini, itu ketika kita ikut tes
P3K atau ASN mungkin kedepannya kita ada nilai plus lah gitu kan. Jadi kita bisa menggunakan sertifikat kita ini itu untuk mengikuti P3K ataupun ASN itu sendiri. Jadi kita ada nilai plus biar bisa lebih gampang lah untuk lolos di tes seleksinya. Kalau dukanya sendiri sebenarnya tidak ada ya, karena tapi kalau misalkan bisa dibilang duka, mengerjakan tugas mungkin ya. Tugas-tugasnya mungkin agak lumayan banyak, tapi kalau misalkan kita secara enjoy, santai hadapin soal tugas-tugas itu, kayak misalkan saya kan sambil kerja sambil ada tugas lain hal, ya udah yang penting kita mengelola waktu aman, kita enjoy dengan tugas-tugas itu, ya udah selesai aja. Nggak ada nggak ada hal berat yang buat kita ngedown ataupun stres lain hal. Kalau misalnya kita emang stabil, enjoy kita ngerjakan, kita juga sama teman-teman kita bisa bekerja sama atau kerjasama sharing-sharing terkait tugas lain hal, itu juga harusnya itu bukan duka mungkin ya, itu ada keseruan juga dari bagian PPG Prajabatan ini sih. Jadi menurut saya program PPG ini bagus sih menurutku kalau misalkan teman-teman mau ikut atau join juga. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Fedi buat ceritanya tentang perjuangannya sampai di sini, kemudian sambil kerja tapi ikut PPG Prajabatan. Ternyata memang bisa dibilang PPG Prajabatan ini tuh seperti jalan pintas begitu ya? Ya, bisa dibilang sih seperti itu. Ini adalah jalan pintas kalau misalkan teman-teman yang pengen berkecimpung di dunia pendidikan dan menjadi seorang ASN ya. Terlebih kita di program PPG Prajabatan ini menjadi guru profesional, bersertifikat juga iya, dan knowledge baru terkait sama dunia pendidikan kita juga didapatkan. Kayak misalnya di dalam kelas kita dibagi sharing pengalaman dari instruktur ataupun dosen. Ada juga misalkan kalau misalkan udah next setelah kita lulus atau mendapatkan sertifikat ini, kita bisa menggunakan untuk pendaftaran sebagai seorang ASN gitu sih. Jadi ya bisa dibilang jalan pintas dan jalan mulus menurut saya sih. Jalan mulus. Oke, terima kasih banyak ya buat waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas di sore hari ini. Jadi teman-teman di sana buat yang masih ragu-ragu untuk join di PPG Prajabatan gelombang kedua tahun 2024 nih, contohnya dari Mas Fedi ini, dia seru kok di sini, nggak apa ya namanya, nggak terkekang atau apa, enjoy aja seperti kuliah S1 begitu ya. Jadinya ya kita gunakan kesempatan sebaik mungkin lah. Ini kan program dari pemerintah ya, kalau kita nggak gunain ya nanti gimana ya, keambil sama orang kesempatan itu gitu. Jadi ya mumpung gratis nih. Pendaftarannya sampai 15 Mei 2024 ya, ditunggu semuanya. Yuk jadi guru. Salam guru hebat. Terima kasih. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.